Terima kasih Anda masih bersama kami di Anyus Pagi, dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, berikut inilah beberapa informasi pilihan redaksi. Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali erupsi, meluncurkan awan panas jauh 1,8 km ke arah barat daya pada Selasa sore. Aktivitas vulkanik Gunung Merapi terjadi pukul 17.31 waktu Indonesia Barat. BPPTKG mencatat awan panas guguran di seismogram dengan amplitudo 27 dengan jarak luncur 1,8 km selama 149 detik. Awan panas mengarah ke Sungai Bebeng atau barat daya serta arah angin ke timur. Hingga kini status Gunung Merapi masih berada pada level 3 atau siaga. Masyarakat diminta waspada dan tidak beraktivitas dalam radius 5 hingga 7 km dari puncak Gunung Merapi. Unjuk rasa menolak otonomi khusus dan daerah otonomi baru di Jayapura, Papua berlangsung ricuh. Polisi pun membubarkan mereka secara paksa karena tidak mengantongi izin. Kericuan terjadi di Jayapura saat pendemo yang tergabung dalam petisi rakyat Papua enggan dibubarkan polisi Selasa pagi. Mereka berunjuk rasa untuk menolak Kursus Jilid 2 dan daerah otonomi baru. Polisi pun terpaksa menggunakan water cannon untuk mencegah massa berdemo ke kantor DPRD Papua. Alasannya, para pendemo tidak mengantongi izin. Di AB dengan Heram ada beberapa lokasi, mulai dari Heram dari wilayah Perumnas ya 3 sampai Perumnas 1, kemudian juga Expo, Mega Waena, yang dibubarkan, dan kami bubarkan di semua titik itu tadi, termasuk yang di AB mulai dari Kamkei, dan juga di saat ini yang di Uncen AB juga dibubarkan. Aparat kepolisian pun berjaga di sejumlah titik yang menjadi lokasi berkumpulnya massa pendemo, seperti wilayah Expo Waena, Perumnas 2, Auditorium Uncen Bawah, dan lingkaran AB. Dari Jayapura, Papua, Omega Badkorumbawa, iNews melaporkan. 4 orang meninggal dunia dalam kecelakaan yang dialami sebuah mobil travel di jalur Pantura, Subang, Jawa Barat. Mobil travel naas tersebut ditabrak bus saat berputar arah, kemudian kembali ditabrak oleh truk dari arah berlawanan. Empat orang tewas dalam kecelakaan maut di jalur Pantura kilometer 7 Kabupaten Subang, Jawa Barat Selasa dini hari. 3 orang tewas di tempat dan 1 lainnya meninggal dunia usai sempat dirawat di rumah sakit. Sementara korban luka-luka masih dirawat. 8 korban dirawat di rumah sakit PMC dan 2 lainnya di RSUD Subang. Seluruh korban luka maupun meninggal dunia mendapat biaya perawatan dan santunan dari Jasara Harja. Untuk seluruh korban yang dirawat di rumah sakit dan seluruhnya terjamin oleh Jasara Harja. Untuk korban meninggal dunia sudah kami koordinasikan dengan Jasa di Tegal, yang mana sedang dilengkapi persyaratan dan keabsahan ahli warisnya, dan kami upayakan pada hari ini kalau ahli waris sudah jelas dan persyaratan sudah lengkap akan kami bayarkan hari ini. Sebelumnya mobil travel yang membawa para korban ditabrak sebuah bus saat memutar arah. Mobil travel kemudian terlempar sehingga masuk ke jalur berlawanan arah. Mobil travel kemudian kembali ditabrak oleh sebuah truk. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Diduga tak bisa berenang, seorang bocah berusia 9 tahun tewas tenggelam di Sungai Pancer, Lumajang, Jawa Timur. Jasad Rofiki, bocah berusia 9 tahun warga desa Darungan, Kecamatan Yosowilangun, Lumajang, akhirnya ditemukan petugas usai terseret arus muara Sungai Pancer di kawasan Pantai Badrajit, Lumajang. Peristiwa ini berawal saat korban yang selesai mandi di pantai bersama ayah dan ibunya berniat membersihkan diri dengan mandi di sungai. Naas korban yang diduga tidak bisa berenang terseret arus sungai. Usai melakukan pencarian selama kurang lebih 1 jam, akhirnya petugas BPBD Kabupaten Lumajang berhasil menemukan korban sekitar 10 meter dari lokasi korban mandi. Sementara itu mengetahui putranya ditemukan meninggal dunia, ibu korban langsung pingsan. Ditemukan korban dalam
kondisi tengkurap, kemudian dievakuasi oleh tim SAR lokal sama tim TRC BPBD. Sudah meninggal dunia mereka? Sudah dinyatakan meninggal oleh tim medis. Jenazah korban langsung dibawa ke Puskesmas Yosowilangun untuk diotopsi sebelum akhirnya dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. 5 korban kecelakaan wahana seluncuran air kolam renang Kenjeran Waterpark Surabaya yang sempat dirawat di RSU Suwandi Surabaya sudah dipulangkan seluruhnya. Sementara 7 korban lainnya masih dirawat dan menjalani operasi di RSUD Dr. Sutomo Surabaya. 5 orang korban yang sempat menjalani perawatan di RSU Suwandi dinyatakan membaik dan diizinkan dokter pulang. Sementara korban lainnya sebanyak 7 orang masih menjalani perawatan intensif di RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Pasalnya, ke-7 korban ini mengalami luka serius dan harus menjalani operasi serta membutuhkan observasi lebih lanjut dari tim medis. Mayoritas ke-7 korban ini mengalami luka patah tulang dan gegar otak. Perkembangan berikutnya tinggal kontrolnya. Jadi mereka rutin kontrol dan kita tetap akan membantu mereka untuk memfasilitasi kontrolnya mereka. Dan biaya tetap menjadi tanggung jawab daripada pihak pengelola. Sebelumnya, wahana seluncuran air kolam renang Kenjeran Waterpark Surabaya ambrol pada Sabtu pekan lalu. Sebanyak 16 pengunjung menjadi korban karena terjatuh dari ketinggian sekitar 7 meter. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pemirsa, tim Indonesia sukses memastikan diri lolos ke babak perempat final Piala Uber 2022 usai mengalahkan tim Jerman. Dalam laga kedua fase penyisihan grup A ini, Indonesia menang dengan skor 5-0. Suddenly got a mojo back. Tim Indonesia sukses memastikan diri lolos ke babak perempat final Piala Uber 2022 usai mengalahkan tim Jerman dalam laga kedua fase penyisihan grup A di Impact Arena Bangkok, Thailand. Tunggal pertama Komang Ayu Cahaya Dewi dengan mudah mengalahkan Yvonne Lee dalam pertarungan 2 game langsung dengan skor 21-15 dan 21-13. Victory 8 minutes. Satu poin lagi dipersembahkan ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Putri. 11 in Indonesia 21-11. Mereka menumbangkan Linda Evler dan Emma Mozinski juga 2 game langsung dengan skor 21-11 dan 21-2. Indonesia kemudian memastikan kemenangan lewat tunggal ketiga Aisyah Satifah Fatetani. In just 11 minutes to 7, Fatetani in total control. Aisyah mengalahkan Anka Trispori 21-7, 14-21 dan 21-14. 21-14 in the third. 2 poin tambahan atas Jerman juga didapatkan oleh ganda putri Nita Violina Marwah dan Lani Tria Mayasari yang mengalahkan Annabella Yeager dan Leona Michalski dengan skor 21-10 dan 21-10. That'll do it. 21-10. Comprehensive a victory as you can imagine for the Indonesians. Serta Bilkis Prasista yang memengkuk Florentin Shovski dengan skor 21-12, 12-21 dan 21-7. First game won by Indonesia, 21-12. Dengan demikian Indonesia memastikan kemenangan kedua di fase grup dengan skor 5-0 dan lolos ke perempat final Piala Uber 2022. Mereka tinggal berhadapan dengan Jepang untuk memperebutkan status juara grup. Third game as well. 21 points to 7 and just as conclusive. Sementara itu timnas sepak bola putra Indonesia meraih poin penuh pada laga kedua grup A SEA Games 2021. Menghadapi Timor Leste, Garuda Muda menang dengan skor 4-1.
Timnas sepak bola putra Indonesia meraih poin penuh pada laga kedua grup A SEA Games 2021 melawan Timor Leste di Stadion Viet Tri Phuto, Vietnam. Indonesia nyaris tertinggal lewat penalti usai Mouzinho dilanggar Mark Klok. Namun Hernando Ari Sutaryadi bisa menggagalkan penalti Mouzinho. Lalu pada menit ke-16 Indonesia mencetak gol. Egy Maulana Fikri mencatatkan namanya di papan skor usai menyambut tandukan dari Rizky Ridho. Garuda Muda baru bisa menambah gol pada menit ke-52. Witan Sulaiman menggadangkan keunggulan Indonesia usai menanduk lemparan ke dalam dari Alveandra Dewangga. 4 menit berselang Indonesia menjauh, kini lewat gol dari Fahrudin Arianto. Pada menit ke-69 Mouzinho memperkecil ketertinggalan Timor Leste usai menyambut bola rebound hasil sepakannya sendiri. Namun pada menit ke-77 Indonesia kian menjauh dan mencetak gol keempatnya lewat brace dari Witan usai menyambut umpan dari Sadil Ramdhani. Skor 4-1 untuk Indonesia bertahan hingga laga usai. Meski menang, Indonesia masih berada di peringkat keempat grup A dengan 3 poin dari 2 laga. Namun pasukan Shin Taeyong masih punya peluang untuk lolos dari fase grup dengan selisih 1 poin atas Vietnam dan Filipina.